Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Setiawan, saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan iman kepada malaikat Allah. Perkenalkan, nama saya Baby Angelina, saya sebagai pembaca 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajia sebagai pembaca 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul sebagai pembaca 3. Perkenalkan, saya Gita Gurawa sebagai pembaca 4. Pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah artinya mengimani dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Malaikat menurut bahasa berasal dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. B. Hukum beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari hukum iman, yaitu rukun iman yang kedua. Kewajiban iman kepada malaikat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus mempercayai apakah iman itu. Harus mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di hari kiamat." Radhiyallahu anhu. C. Pencipta malaikat. Dikarenakan minimnya pengetahuan dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan sumber oleh manusia hanyalah Al-Quran dan hadis. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Penggambaran wujud dari malaikat terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 1 yang menyebutkan bahwa malaikat merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat dibagi menjadi 6, yaitu ada gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal pikir yang sifatnya statis. Manusia ada nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Jin ada gaib, memiliki nafsu, tidak ada yang taat dan ada yang durhaka. Berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Jumlah malaikat. Karena sifatnya yang gaib, tidak diketahui secara pasti jumlah dari para malaikat. Adapun sebuah hadis yang menggambarkan begitu banyaknya jumlah malaikat Allah. Dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga pagi hari." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki nama atau julukan seperti Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya.
Malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang tugasnya mengurus urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama manusia. Di antaranya yang diatur adalah air, hujan, pembagian rezeki bagi manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail merupakan salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. C. Malaikat Israel. Malaikat Israel, malaikat maut, merupakan malaikat yang bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel diberi kemampuan oleh Allah untuk menjangkau dengan mudah dari barat hingga ke timur dan juga mampu membolak-balikan dunia. D. Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad sehingga hari kiamat tiba. Pada tiupan pertama untuk menentukan dan memporak-porandakan dunia, tiupan kedua untuk mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangkakala malaikat Israfil bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya dan ukurannya seluas langit dan bumi. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang telah mati. Tugas malaikat Nakir sampai dengan malaikat Munkar. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia. Tugas malaikat Atid yaitu mencatat amal buruk manusia. Anjay. Malaikat Malik. Tugas malaikat Malik yaitu menjaga dan mengawasi neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi surga. Hikmah mengimani malaikat. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia mendapatkan banyak karunia. Yaitu semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat tanpa usaha dan kerja keras, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.